Minyak kelapa akan membeku apabila ditaruh dalam suhu ruang di bawah suhu 22 derajat Celcius, apalagi kalau ditaruh di ruangan ber-AC. Minyak kelapa akan menggumpal layaknya mentega, tetapi tak usah khawatir ya, karena minyak kelapa yang membeku tidak mengubah kualitas maupun rasa dari minyak kelapa tersebut. Keistimewaan minyak kelapa untuk memasak adalah aroma masakan lebih harum, wangi, dan juga rasa masakannya lebih lezat dan berkhasiat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada saat ini Mbok Jar ingin mereview minyak kelapa, baik bikinan sendiri maupun minyak kelapa bikinan pabrikan seperti merek Barco ini ya. Maaf, ini bukan endorsan ya, tapi Mbok Jar sudah bertahun-tahun selalu menggunakan minyak kelapa. Kalau misalnya sempat, Mbok Jar pasti membuat sendiri, tetapi kalau tidak sempat, Mbok Jar selalu membeli merek Barco ini sebagai stok di rumah. Kenapa Mbok Jar selalu menggunakan minyak kelapa? Karena saat ini Mbok Jar menderita hipotiroid yang mengharuskan untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung minyak. Namun apabila sesekali Mbok Jar ingin menumis, memanggang ataupun menggoreng, Mbok Jar selalu menggunakan minyak kelapa ini karena manfaatnya sangat bagus untuk menjaga metabolisme tubuh kita. Selain untuk bahan memasak, ternyata minyak kelapa juga bisa dipakai untuk campuran bahan kecantikan dan juga bahan sampo. Kenapa minyak kelapa lebih cepat mengental pada ruangan ber-AC dibanding dengan minyak goreng biasa? Itu disebabkan karena minyak kelapa mengandung asam lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar LDL atau lemak jahat, namun jumlahnya cukup sedikit, dan minyak kelapa juga mengandung asam lemak tak jenuh atau HDL yang lebih banyak, yang memberikan segudang manfaat pada kesehatan tubuh kita. Minyak kelapa tidak mengandung kolesterol dan juga tidak mengandung serat, mengandung sedikit vitamin dan juga mineral. Saat dipanaskan untuk menumis, menggoreng, dan lain-lain, minyak kelapa tidak menghasilkan radikal bebas saat terkena suhu panas. Oleh karena itu, minyak kelapa dinilai sangat sehat untuk dikonsumsi dalam takaran yang tepat. Ciri-ciri minyak kelapa apabila dipanaskan seperti ini akan tampak gelembung-gelembung seperti buih ya pemirsa, dibanding dengan minyak goreng biasa. Gelembung-gelembung atau buih pada minyak kelapa lebih banyak. Sebaiknya untuk menumis jangan digunakan suhu yang terlalu panas ya. Bila digunakan untuk memasak seperti ini, aroma masakan akan sangat harum, wangi, dan juga menambah cita rasa. Selain untuk memasak, menumis, dan lain-lain, minyak kelapa juga biasa digunakan untuk pengganti mentega, untuk memanggang, dan juga untuk mengoles. Bahkan minyak kelapa biasa digunakan untuk tambahan pada minuman teh maupun kopi. Wah, ini sih patut dicoba ya pemirsa. Nah, dan untuk menumis, bahan-bahan sederhana akan terasa istimewa bila ditumis dengan minyak kelapa. Kalau yang nggak percaya boleh dipraktekkan di rumah ya. So, pasti ketagihan. Walaupun harga minyak kelapa sedikit lebih mahal, namun dampak dan khasiatnya bisa dirasakan sendiri. Pokoknya sangat bermanfaat deh ya. Masakan dengan minyak kelapa ini sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak, orang dewasa maupun manula. Nah, tak ada salahnya ya kita beralih ke minyak kelapa karena minyak kelapa sudah digunakan di seluruh dunia. Selain bisa meningkatkan kolesterol baik dalam darah, ternyata khasiat minyak kelapa juga mampu membantu mengelola stres. Minyak kelapa bisa memberikan rasa kenyang lebih lama dan menunda rasa lapar, sehingga bisa membantu menurunkan berat badan.
Minyak kelapa cepat membeku pada suhu dingin, tapi cepat mencair di suhu ruangan yang hangat. Minyak kelapa merupakan jenis minyak yang mudah diserap tubuh. Ia dengan mudah diolah di pencernaan dan dicerna sari-sarinya oleh tubuh. Itulah sebabnya minyak ini sering dijadikan minyak pijat ataupun lotion untuk mengurut. Minyak kelapa rasanya manis, sehingga sering kita jumpai minyak kelapa sering dikerubuti semut. Oleh sebab itu, banyak mitos bahwa minyak kelapa tidak aman untuk penderita diabetes. Ini justru salah kaprah ya pemirsa. Walaupun minyak kelapa rasanya sedikit manis, faktanya minyak kelapa rasanya sama seperti minyak sawit. Struktur pembuatannya merupakan lemak dan tidak mengandung glukosa. Hebatnya lagi, konsumsi minyak kelapa dapat menstimulasi produksi insulin dalam tubuh yang dapat memecah glukosa dalam darah. Ada mitos lain bahwa minyak kelapa membuat kulit mudah iritasi. Ini juga mitos yang salah ya, karena minyak kelapa teksturnya licin dan tidak mudah lengket. Itu sebabnya minyak kelapa sering digunakan sebagai minyak urut dan juga merupakan pelembab kulit alami yang banyak digunakan oleh produsen body lotion atau lip balm alami. Selain itu, minyak kelapa mengandung zat antimikroba yang bisa digunakan untuk membersihkan luka dan mempercepat penyembuhannya. Oh iya, minyak kelapa bisa diminum langsung loh untuk meningkatkan energi dan untuk menunda rasa lapar. Biasanya minum 1 sendok atau 2 sendok makan minyak kelapa dan dipercaya bisa melancarkan BAB. Apalagi bagi orang Jawa yang sedang hamil besar atau menjelang kelahiran, biasanya diharuskan minum 1 sendok makan minyak kelapa di sore hari dan diyakini bisa melancarkan persalinan. Ini entah mitos atau fakta, yang jelas dulu Mbok Jar juga melakukannya dan yang Mbok Jar rasakan walaupun hamil tua tetapi BAB tetap lancar. Dan ketiga anak Mbok Jar lahir normal, alhamdulillah. Untuk penyimpanan, minyak kelapa bisa disimpan dalam wadah tertutup rapat dan disimpan dalam suhu ruang yang jauh dari sinar matahari. Nah, demikian tadi review Mbok Jar tentang manfaat minyak kelapa, mitos-mitosnya dan juga cara penyimpanannya. Semoga sedikit banyak memberi manfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.